Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Dan kali ini Mbak akan ngomongin soal cryptocurrency. Sudah bersama dengan developer WSPP, World Safe Poor People Indonesia. Selamat malam Devku. Selamat malam Mbak. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Setelah sekian bulan purnama. Luar biasa. Berapa bulan ya, Mbak? Pertama kali kita podcast bulan Juli tahun 2021. Betul. Masih di kursi yang sama, di meja yang sama. Betul. Dan sekarang sudah berganti tahun. Tampilan baru. Tampilan baru. Betul. Apa perkembangan WSPP yang Devku bawa ini? Banyak Mbak sebenarnya. Banyak kita udah sekali sangat ya. luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Dari dulu pertama kali podcast sama Mbah itu mungkin beberapa program yang kita luncurkan. Betul. Untuk saat ini hampir sempurna lah WSPP. Hampir sempurna. Sedikit lagi sempurna ini kita punya. Oke, bagaimana itu perjalanan seorang WSPP? World Safe Poor People Indonesia ya, perjalanan sebuah serigala emas ya. Apa saja pencapaian yang sudah didapatkan oleh WSPP? Kalau kita bicara tentang proyek ya Mbak, ya alhamdulillah dari dulu kita menyampaikan pertama kali podcast ini adalah DeFi. Saat ini kita fokus di NFT. Okay. NFT beberapa pencapaian yang udah kita launching, kita program dengan tim termasuk web developer kita, semuanya kita berembuk tim. Akhirnya yang dulu program kita sebenarnya roadmapnya sudah selesai, kita tambahkan lagi untuk roadmap baru, yaitu di bidang NFT. Karena melihat perkembangan anak milenial sekarang kan lebih ke media sosial dan lain-lain. Nah, NFT ini membantu banget, yang dalam arti membantu proyek WSPP ini berkembang lebih maju dibandingkan yang lainnya nih. Betul. Nah, dalam arti WSPP kita ini hanya mulanya charity, DeFi, staking, yield farming. Gitu kan. Sekarang udah lebih ke NFT. Jadi memang benar-benar mengikuti progres dari kripto ke depan ya. Betul, Mbak. Oke. Dan NFT kita ini bukan sembarangan. Maksudnya kita membuat NFT juga punya use case. Ada fungsinya. Fungsi, betul. Jadi nggak cuma sekedar gambar yang bisa disimpan digital di HP. Betul, Mbak. Fungsinya apa, Dev? Nah, fungsi NFT kita sendiri itu ada NFT staking. Staking? Betul, NFT staking dalam arti kita mengeluarkan sebuah koleksi dari WSPP official. Ya. Contohnya kemarin itu ada Wolfanger, Wolf Village, terus Wolfable Collection, Wolfie Bunny. Itu semuanya kita apa yang kita buat pokoknya itu bukan sesuatu yang sia-sia hanya cuman berupa gambar. Tapi kita memiliki fungsi yang dalam arti orang yang memiliki NFT tersebut bisa mendapatkan passive income lagi. Dari hasil staking tadi? Betul, Mbak. Jadi NFT yang dibeli oleh holder itu bisa di-staking untuk mendapatkan passive income lagi, kayak gitu. Jadi apa ya, di dalam arti apapun program yang saya buat, tim buat, nggak semata-mata cuman hanya pajangan. NFT kan biasanya cuman sebuah karya digital. Apa namanya, dengan konsep yang berbeda-beda. Kita bikin konsep yang lebih beda lagi, dalam arti sebuah NFT tersebut mendapatkan passive income kepada pemilik NFT tersebut. Dan alhamdulillah respon dari market, dari pasar NFT baik pada saat kita meluncurkan Wolfanger waktu itu. Pertama itu dengan total kapitalis pada saat trading NFT kita luncur itu selesai dengan penjualan habis. Itu di partner kita di Tovan NFT Market. Trading volumenya itu menyentuh di angka $200.000 dalam satu minggu. $200.000 dalam satu minggu, luar biasa. Ya sorry ya para holder di rumah, kondisinya memang lagi agak hujan. Jadi kalau Anda mendengar obrolan kita dari rintik-rintik, itu rezeki buat kita semua. Betul sekali. Oke, terus setelah NFT ini berjalan, kemudian mengeluarkan Wolfanger, kemudian sempat mencapai titik suksesnya. Siap. Akhirnya, secara legalitas pencapaian dari WSPP seperti apa? Oke, dulu mungkin kita hanya satu audit. Solidity waktu itu ya? Waktu itu Solidity Finance saja. Cuman dengan perkembangan zaman kita juga memiliki modal yang kuat nih. Akhirnya kami tim putuskan untuk ke Certic audit. Jadi WSPP ini sudah Certic ya? Sudah. Kita ranking 146 sekarang. Ranking 146? Dunia loh ya? Dunia ya? Betul. Di Certic ya? Di Certic. Dan Certic kita maksudnya nggak hanya sembarang audit, karena kita ngambil semua produknya Certic, semua fitur yang Certic punya diambil semua.
yang diaudit dan yang diaudit pun itu nggak cuma satu smart contract. Ada sekitar 6 smart contract. 6 smart contract. 6 smart contract itu termasuk kontrak yield farming, stakingnya, termasuk NFT tersebut aku ini Mbah audit pokoknya. Betul. Alhamdulillah kita punya skor 90, rata-rata di 93 sampai 96. Kita berada di ranking 146 sekarang ini kayak gitu. Luar biasa. Dan WSPP mendapatkan blue check mark dari Binance. Dari Binance. Jadi aku itu sejarahnya mungkin ya memang dilihat dari kesehatan token tersebut. Kesehatan token pastinya. Yang paling pertama kesehatan token. Karena memang jujur aja WSPP itu istilahnya berkembang dari nol itu bukan dari pihak kita yang mainkan, tapi benar-benar organik. Benar-benar organik memang. Benar-benar kita mencakup luas, terutama di internasional ya. Itu mereka benar-benar sebagai holder setianya WSPP itu Mbak. Jadi kalau dibilang mau kecurangan, mau apa dari pihak tim nggak ada sama sekali, 0% itu kita. Dan walletnya developer, wallet saya pribadi itu udah di legalitas dari Binance-nya juga udah tag nama lah gitu lah Mbak. Ada tag namanya Wolfsafe for People Developer. Itu bisa dilihat semua orang. Di supply-nya kita punya berapa, developer tim punya berapa, tim saya sendiri, tim kita nih Mbak, bahkan co-founder nih, tim kita lah. Iya. Termasuk Mbak jujur aja, pernah nggak developer ngasih WSPP? Kan enggak kan? Nggak ada. Kita kan murni organik. Kita memang murni organik. Nah, gitu. Ya, betul. Walaupun saya tua interview tapi saya co-foundernya WSPP guys. Nah, itu. Oke, jadi kita malam ini akan membagikan banyak informasi tentang WSPP. Lanjut. Legalisasi tadi kan baru sampai di Certic deh. Kemudian apalagi nih yang dicapai sama WSPP? Sebenarnya kalau mau dibahas tuh banyak banget nih. Banyak banget ya? Banyak banget. Kita di Certic 5 jaringan kita. Binance, Polygon, Avalanche, Phantom, dan Cardia Chain. 4 sudah berjalan normal semuanya, termasuk produk-produk kita tinggal Phantom saja. Tinggal Phantom ini aku lagi apa istilahnya program khusus lah nanti untuk di masa mendatang itu kita baru di jaringan Phantom. Kenapa sih harus banyak jaringannya? Emang nggak pusing cukup itu? Satu gitu ya? Ya cukup satu tuh manfaatnya apa Dev? Yang pertama itu spare holder, dalam arti kita manfaatin kalau misalnya cuma hanya di Binance saja. Tanpa memanfaatin blockchain yang lain, kita nggak bisa mengetahui perkembangan kripto ya. Betul Mbak, perkembangan kripto nih di pasar mana yang bagus nih. Sementara yang terakhir kita munculin kan di Avalanche. Sebelum Avalanche itu adalah Cardia Chain, sebelum Cardia Chain itu Polygon. Yang dalam arti dari keempat market tersebut, jadi keuntungannya nih Mbak ya, keuntungannya ketika yang di Binance harganya turun, dari 4 market ini kita bisa ngebantu ngedongkrak harga yang di Binance. Terus ketika misalnya Polygon turun nih, yang di Binance naik, nah itu bisa ngedongkrak harga yang Polygon. Jadi sistemnya kayak istilahnya backupan kita. Sebenarnya tujuan backupan untuk lebih menjaga stabilisasi harga. Itu kan harganya berbeda ya. Betul, antara jaringan Binance dengan jaringan yang lain. Itu perbandingannya 1 banding berapa tuh? 1,5 juta sekarang ya. Itu memang aku patok segitu Pak. Yang dalam arti di Binance itu kenapa perbandingannya berbeda karena supply-nya terlalu banyak. Tapi kita udah berkomitmen karena Binance ini nggak akan saya ubah smart kontraknya. Banyak token-token yang istilahnya mengumumkan versi 2. Versi 2 itu dalam arti migrasi. Nah, itu perbedaannya migrasi sama bridge. Kalau kita bridge itu yang jembatan nih. Kita nggak akan pernah migrasi dari token WSPP lama ke MWSPP. Itu bukan migrasi, tapi hanya menjembatani, membantu untuk menukar ke jaringan yang lainnya. Kita punya satu token namanya MWSPP Mbah. MWSPP. Ya itu kalau dipanjangin ya multi-chain WSPP. Itu semuanya lengkap. Aku jelasin di Wolfable. Kita buat artikelnya, kita buat dokumennya sejelas-jelasnya di situ. Cara nge-bridge, cara pindah-pindah apa namanya? Multi-chain mau kesini. Sebenarnya kalau holder yang benar-benar mau membaca, mempelajari ya. Betul Mbak. Mempelajari, melihat potensi di bagian mana WSPP itu ada. Ya itu tadi Mbak, kalau kita cuman satu blockchain, berarti kita nggak punya istilahnya potensi kita di blockchain di Binance aja nih. Potensi. Tetapi ketika kita ngelihat kita punya 4 blockchain, ternyata di Cardia ini stakingnya lebih besar. Orang kalau berpikirnya lebih
cerdas, lebih cermat, bakal ke situ dulu. Dan dalam arti ngumpulin passive income-nya, baru balik lagi mungkin ke BSC, ataupun ke Polygon nih, atau ke yang sekarang masih besar adalah di Avalen. Tapi orang rata-rata malas ngelihat itu. Padahal inti perjuangan WSPP ini adalah bagaimana membuat holders tetap beruntung. Betul, Bang. Kita tetap balik ke ini, kita jati diri kita adalah charity. Ya. Yang dalam arti biarlah tim ini nggak terlalu dapat untung atau kayak gimana. Yang penting holder kita setia dan bisa mendapatkan hasil dari manfaat dari WSPP ini, berbagi. Kalau soal manfaat sih yang jelas ketika kemarin NFT kita meledak, itu udah banyak banget ya holder WSPP yang jadi jutawan, jadi miliarder. Karena Dev sendiri kan satu NFT-nya kebeli berapa BNB itu waktu itu? 39, Bang. 39 BNB itu sama dengan waktu itu di angka 400-an lebih deh. 400 juta. Mbah sendiri aja dapat kalau 200 jutaan sudah dapat ya dari NFT itu. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, artinya memang WSPP sudah bisa memberikan sebuah penghidupan di kondisi yang sekarang itu. Siap. Oke, itu dari yang jaringannya lagi. Kemudian katanya WSPP ini juga sedang fokus di sebuah legalitas perusahaan itu. Betul. Betul, Bah. Betul. Ya, gimana itu? Untuk menambah kepercayaan kan. Yang dalam arti kita membuka sebuah PT, tapi bukan di Indonesia, tapi di Kentucky di USA. Amerika. Betul, Mbak. Oke. Itu atas nama saya sendiri sebagai founder. Hanya untuk istilahnya kalau kita benar-benar serius dalam mengerjakan proyek ini, bukan berarti cuman sebagai data, tapi benar-benar dari tim bukti betul terbukti kalau kita memang selain nanti bekerja di dunia kripto, kita bakal bangun bisnis yang benar-benar real, benar-benar real di dunia nyata, sehingga tetap selalu bermanfaat bagi holder gitu. Kita nggak akan ninggalin, nggak akan menyerah begitu aja dengan keadaan sekarang kayak begini kan. Karena memang kalau dilihat dari pengalaman, Mbak, pengalaman itu market. Saya sebagai holder, saya bukan trader, Mbak, tipe. Saya holder. Dulu pernah holder 2017 itu Bitcoin menyentuh harga tertingginya. 2018 itu anjloknya. Itu kalau orang nggak kuat mental, dulu kecil lah istilahnya nominal saya itu. Pasti udah pada cut loss. Jangankan itu, Dev. Kemarin aja tahun 2021 ya. Betul. Di bulan Juli itu kan semua market memerah tuh. Betul, Mbak. 2021. Betul. Bahkan Mbah itu beli BNB cuma 3.900.000. Ya, $200 lah. 200 berapa gitu dolar. Betul. Sampai nyentuh kemarin ATH terbaru 9 juta, Mbak. 10 juta ada nggak? 10 juta ada waktu itu. 10 juta lebih sedikit lah. Nah itu tuh, memang kripto ini sangat menjanjikan bagi orang yang mau belajar lebih dalam. Betul. Apalagi kalau misalnya mereka mau mempelajari tentang World Safe for People Indonesia. Oke. Terus selain yang ada di luar negeri, ada juga perusahaan atau legal sector yang di dalam alhamdulillah negeri? Di Indonesia kemarin kita udah dapat perizinan sebuah PT, cuman masih dalam atas namanya personal ya. Personal, Mbak. Betul. Kita bergerak di penjualan kayak franchise, kayak kafe, masih dikelola sama Bang Agi, marketing kita. Nah, kedepannya itu kita bakal, ya pokoknya nanti besar-besaran lah nih. Di dunia real kita besar-besaran. Untuk legalitas di luar, legalitas di dalam sebuah perusahaan kita udah punya semua. Betul. Semua udah dicantumin di Worldfeasible, silahkan lihat di dokumen. Dari dokumen gitu kan. Dipelajari. Betul, Mbak. Yang dalam arti, kalau berpikir lagi WSPP ini main-main gak sih? Enggak, kita legalitas semua udah paling lengkap. Mau butuh apa lagi, Mbak? Gitu kan? Oke, ketika ada orang yang meragukan WSPP itu tinggal lihat dokumen kita seperti apa. Betul, Mbak. Ada di docs.worldfeasible.com. Di situ lengkap banget artikel kita, semuanya ada di sana. Tinggal baca aja sebenarnya. Tinggal baca aja, dipelajari kalau paham. Nah, itu. Betul. Tapi memang market sekarang kan lagi not good nih, Dev. Betul, Mbak. Tapi buat saya pribadi ya, saya karena udah punya pengalaman di tahun yang lalu, ya buat saya enjoy aja. Yang penting kita jangan melawan arus. Kalau perlu kita sediakan budget nih dari simpanan-simpanan kita. Saat nanti harga benar pada turun, masuk kita. Masuk. Betul. Gitu. Pengalaman tahun genap biasanya itu kripto turun. Tahun genap biasanya kripto turun. Betul, tahun genap. Karena ya 2017 2018 kalau waktu itu saya cut loss, ya nggak punya apa-apa saya. Akhirnya
kalau di kripto itu prinsipnya orang sabar aja, Mbak. Sabar lah. Sabar aja udah, sabar. Mau pokoknya target di dalam hati 10.000% baru saya jual. Ya udah itu aja yang dipegang teguh. Maupun ada hujan badai, krisis keuangan, jangan pernah ngejual aset yang sedang dibangun. Betul. Dalam arti begitu, Mbak. Mbak punya pengalaman penting bagaimana membaca kabar-kabar orang-orang yang sukses di Bitcoin lah terutama. Mereka tuh bener-bener melalui tahapan-tahapan yang panas perih dijalanin. Betul banget. Itu pokoknya mau kondisi apapun ya wis tahan-tahan badai karena emang punya target tersendiri. Karena ya kalau dibilang kripto itu bukan 100% lagi gitu, tapi bisa ratusan ribu persen loh, Mbak. Betul, ya kan? betul. Contoh Doge dan lain-lain kan gitu. Udah kita rasain sendiri manfaatnya. Apalagi WSPP ini harganya masih di bawah. Oh iya, masih di bawah, masih murah. Untuk target kita memang kill 1.0 udah tercapai sih. Tahun ini sudah tercapai. Udah tercapai kalau 1.0 udah tercapai, Mbak. Karena kalau lihat dari by data aja kita ngomong lah, nggak usah awang-awang atau gimana. Kita by data dari public sale dengan harga sampai dengan sekarang ini kita udah kill 1.0. Perkembangan yang baik menurut aku ya, karena aku yang ngerasain semua ngejalaninnya sama tim. Nge-kill 1.0 itu dengan kita nggak istilahnya nggak punya investor besar atau nggak ada paksaan investor masuk, venture capital besar, kita mampu untuk meng-kill 1.0 itu harganya sekarang. Hanya tinggal kalau feeling saya ke depannya hanya tinggal melakukan cara yang sama tapi 10 kali lipat lebih giat, itu bisa kill 1 lagi. Pelan-pelan itu pasti. Betul, ketika memang kita tahu kondisi seperti sekarang ini kan berarti kan menuntut kita lebih ekstra, gitu kan. Betul, Mbak. Oke, secara keseluruhan berarti WSPP ini adalah token murni Indonesia yang benar-benar sangat serius. Serius, Mbak. Serius banget. Serius banget. Iya. Jadi teman-teman holders di US itu bisa membandingkan, mau compare. Boleh by data aja lah. Karena kan token-token di Indonesia juga ada banyak nih sekarang, Dev. Banyak. Aku kenal banyak lah, Dev. Baik-baik semuanya. Yang aku kenal itu mereka fokus dengan proyeknya. Entah gebrakan-gebrakan apa kita nggak tahu juga, itu program masing-masing. Betul. Cuman yang aku kenal orang-orangnya baik-baik, kita selalu bekerja sama, partnership dan lain. Dan yang paling penting dalam kripto apalagi token ini, Mbak, cuma satu, partnership. Karena kalau nggak punya partnership kita bingung. Iya. Kita bingung mau ke arah mana. Karena kalau dengan adanya partnership kita bisa mungkin lihat contoh buat itu, atau bertukar ide, simbiosis mutualisme. Iya, betul. Ya begitu. Betul. Karena selama bersemedi di gunung sana saya itu kan agak lebih banyak waktu luang. Harus terlalu belajar dengan partnership maupun dari dalam maupun dari luar. Udah banyak juga yang masuk, banyak masukan begini. Aku hold dulu dalam arti fokus ke kerjaan yang saat ini dikerjain dulu nih. Terakhir kan aku luncurin Wolfie Chess. Wolfie Chess itu Mbah tahu nggak? Apa tuh Wolfie Chess? Wolfie Chess itu sebenarnya adalah sebuah NFT, Mbah. Bayangin adalah sebuah NFT. Sebuah NFT dia. Bayangin di dalam NFT ada NFT lagi. Di dalam NFT ada NFT lagi, oke. Selain di dalam NFT ada NFT, di situ ada token juga yang bisa ditabung. Dalam arti Wolfie Chess itu sama dengan kayak berangkas. Berangkas yang lebih safe. Ketika ada kecerobohan atau kesalahan seseorang memberikan password-nya ke hacker atau ke web phishing, mereka mungkin cuman hanya dapat walletnya sekarang karena asetnya udah diamanin dalam Wolfie Chess nih. Wolfie Chess itu. Nah, sama-sama rugi. Ya kalau beruntung cepet-cepetan ngambil, tapi kalau dari pihak pemilik wallet itu melaporkan ke kita, ke pihak WSPP, tolong diblokir wallet ini biar dua-duanya rugi. Jadi si hacker ini dia nggak bisa ngambil apa yang ada di dalam situ. Dan ini bentuknya NFT nih, Mbah. Bisa diperjualbelikan. Dan kalau di Wolfie kita terbuka. Di dalam Wolfie Chess itu ada NFT apa aja, ada token jumlahnya berapa, dan nggak ada ketentuan khusus harus token WSPP, token Autobasdi atau GWSPP. Semua token bisa masuk. Semua NFT bisa masuk. Sebagai album kenangan itu bisa disimpan. Entah dibuka nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Aku ngambil filosofinya Mona Lisa aja, Mbak. Apa itu? Semakin lama, semakin karya itu langka, lama, harganya kan semakin tinggi. Menjual lah istilahnya. Betul. Itu sebagai tabungan yang nggak kita, istilahnya nggak terlalu berharap, tapi kalau semakin lama kayak Vespa antik, semakin bernilai kan. Betul. Makanya jangan terlarut dengan keadaan, nggak punya uang, nggak bisa berkarya. Oh, salah banget. Salah besar. Di kita tuh udah kita sediain semua sarana dan prasarananya loh. Dengan harga yang sangat murah.
termasuk use case dari WSPP tersebut, semua orang bebas berkarya di WSPP dengan marketplace partner yang kita punya nih, itu udah internasional kan, kayak Tovan, Tracerland, OpenSea. Karena metadatanya kita sesuai dengan standar, sehingga terbaca apabila orang membuat NFT gambar, video atau GIF gitu, Mbak. Itulah yang besok nanti kita bahas lebih lengkap di ini kita. Oke. Luar biasa deh. Gitu. Oke, thank you banget. Siap. Ada pesan-pesan lagi buat teman-teman holders di luar sana? Mungkin ketika mau kaya cepat itu nggak mudah. Butuh perjuangan. Apapun yang didapetin cepat itu juga hilangnya cepat gitu kan. Aku dapat untung dari kripto udah ngerasain itu butuh waktu 5 tahun. Itu sebagai holder, bukan sebagai trader. Ketika baru kehilangan sebagian aset udah cut loss, kamu udah kehilangan semuanya gitu. Ketika waktu kritis, waktu nggak punya apa-apa nih, tapi memilih untuk menjual aset kita, itu kesalahan besar. Lebih baik ya ditahan dulu saja kayak gitu. Itu yang buat orang sukses gitu. Gitu paling istilah. Thank you banget. Siap. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam Salam mistis.